Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati, terpujilah Tuhan ketika atas berkat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh lagi diperjumpakan kembali melalui channel Marturia Bukit Kasih. Dan di saat ini, ketika kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami boleh lagi diperjumpakan kembali melalui channel Bukit Kasih Marturia. Dan biarlah ya Bapa, ketika di saat ini kami akan belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau yang menuntun kami, membimbing kami melalui Roh Kudus. Kami diberikan hikmat sehingga kami semua dapat mampu memahami dan mengerti maksud Tuhan melalui firman di malam hari ini. Dan berkenanlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua di saat ini ya Bapa, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami yang berdoa kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka terhadapku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati, terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur ketika di saat ini kita boleh lagi diperjumpakan kembali melalui channel Marturia Bukit Kasih. Dan kita yakini semuanya ini hanya oleh karena berkat anugerah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersyukur juga ketika kita semua, saya dan saudara, di saat ini boleh belajar lagi bersama akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita dituntun dengan tema mingguan komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Kalau berbicara tentang komitmen sendiri adalah sikap memegang teguh atau janji terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang dicerminkan melalui perbuatan atau tingkah laku. Nah, komitmen sangat diperlukan setiap orang, baik bagi saya maupun bagi saudara sekalian, untuk menentukan apakah pikiran dan tindakan kita berjalan searah atau tidak. Nah, komitmen sering dikatakan lekat dalam kehidupan perempuan. Dan Alkitab mencatat banyak perempuan-perempuan yang setia dalam komitmen. Di antaranya ada seorang perempuan asing yang bernama Rut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rut adalah seorang perempuan yang berasal dari Moab. Dan kisah kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari cerita Elimelek dan Naomi.
yang ketika mereka dari tanah Bethlehem Yehuda ke tanah Moab, dan peristiwa itu terjadi ketika ada terjadi bencana kelaparan di Israel. Dan tidak lama ketika Elimelek dan keluarganya tiba di Moab, tinggal di Moab, mereka mengalami peristiwa yang lebih menyedihkan dari peristiwa kelaparan. Yang pertama ialah suami Naomi, yaitu Elimelek, meninggal, dan Naomi hanya tertinggal bersama dengan kedua anaknya. Dan kemudian setelah suaminya meninggal, kedua anaknya laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion, kemudian mengambil perempuan Moab untuk dijadikan istrinya. Mahlon mengambil Rut dan Kilion mengambil Orpa. Dan mereka diam di Moab selama 10 tahun lamanya. Dan peristiwa menyedihkan kedua yang dialami oleh Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, kedua anak lelakinya, meninggal juga. Jadi sekarang Naomi bukan hanya ditinggal oleh suaminya, tetapi Naomi juga ditinggal oleh kedua anaknya. Dan tersisa adalah Naomi dan juga kedua menantunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian suami dan kedua anak lelakinya membuat Naomi merasa berada dalam situasi yang sulit. Dan keadaan ini membuat Naomi mengambil keputusan untuk kembali lagi ke Bethlehem. Dan kemudian berangkatlah Naomi bersama dengan kedua menantunya itu, yakni Orpa dan Rut. Dan ketika mereka hendak di jalan pulang ke Yehuda, Naomi menyuruh kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing. Tetapi Orpa dan Rut tidak mau. Tapi kemudian ketika dibujuk kembali oleh Naomi, pada akhirnya Orpa memilih untuk pulang kembali ke rumah ibunya, pulang kembali ke bangsanya. Tetapi Rut, menantunya yang satu lagi, memilih untuk tetap berpaut pada Naomi, memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rut sangat bersikeras untuk tetap bersama dengan Naomi. Dan kesetiaan Rut kepada Naomi sangat tulus. Ia rela tidak kembali kepada ibu kandungnya demi mertuanya Naomi. Dan ini adalah salah satu bentuk kesetiaan yang jarang ditemukan, yang jarang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di tengah kehidupan Rut sebagai perempuan asing, sebagai orang asing, ia semakin percaya kepada Tuhan yang adalah Allah Israel dan memilih untuk tetap ikut dengan mertuanya kembali ke Yehuda daripada tinggal di bangsanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, baik saudara-saudara sekalian dan baik saya juga, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang sering kita jumpai, dan terkadang hal-hal itu membuat kita merasa putus asa dan bahkan membuat kita merasa tidak berdaya. Dan dalam situasi yang seperti ini, apakah tindakan yang akan kita lakukan? Apakah kita seakan-akan merasa jauh daripada Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan ketika kita mendapat sebuah pergumulan, atau kita tetap setia kepada Tuhan? Karena tak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi akankah kita masih setia pada Tuhan
dalam kita menghadapi pergumulan itu, karena tidak sedikit dari orang Kristen, dari orang yang mengaku percaya, mengaku beriman kepada Tuhan, tidak lagi dapat menghayati imannya dengan benar. Padahal kita ketahui bersama bahwa tugas utama seorang Kristen adalah mempraktekkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan kasih adalah hal yang paling utama dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, setelah kita melihat kisah Rut, setelah kita mendengar kisah Rut, kisah ini mau memperlihatkan kepada kita suatu teladan yang patut kita contohi. Kalau kita melihat dari kisah Rut ini, dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan melalui pengalaman Rut yang tinggal bersama dengan keluarga suaminya selama 10 tahun, membuat Rut jadi mengenal Allah dan imannya semakin terbentuk sehingga bermuara pada kesetiaannya pada Allah. Melihat iman dari Rut ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penting bagi keluarga kita sebagai keluarga Kristen untuk menjadikan kisah ini sebagai pembelajaran dalam pembentukan iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Rut yang adalah seorang perempuan asing yang memiliki komitmen untuk mengikuti Allah. Kisah ini mengajak kita semua untuk tetap teguh, untuk tetap memegang teguh komitmen iman kita sebagai orang yang percaya pada Allah, untuk tetap hidup taat kepada Dia, untuk tetap hidup setia kepada Dia, walaupun tak bisa dipungkiri banyak tantangan, banyak pergumulan hidup yang sementara kita hadapi maupun yang nanti akan kita hadapi. Janganlah menjadikan pergumulan hidup, menjadikan tantangan hidup itu sebagai alasan kita untuk iman kita semakin goyah, untuk kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi jadikan pergumulan hidup itu, jadikan tantangan hidup itu untuk menjadikan iman kita tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Karena sebagai orang Kristen, kita tetap memegang teguh komitmen iman kita kepada Tuhan. Teruslah berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan teruslah hidup setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, karena firman-Mu telah diberitakan. Biarlah melalui Roh Kudus kami terus dapat dituntun, kami terus dapat dibimbing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami boleh dapat mampu melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Agar kami dapat mampu menjadi orang Kristen yang tetap memegang teguh komitmen iman kami kepadamu. Agar kami dapat mampu untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan hidup yang kami hadapi, biarlah tantangan dan pergumulan hidup itu menjadikan kami sebagai pribadi yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Menjadikan diri kami sebagai pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, yang lebih berpaut kepada Tuhan, yang terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami boleh diperjumpakan kembali melalui channel Marturia Bukit Kasih. Dimanapun kami berada, dimanapun para pendengar ini berada,
Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan yang akan selalu melindungi mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka, maupun juga pelayanan mereka, Tuhan yang terus memberkati, baik dalam kehidupan pribadi maupun bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap anugerah cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Kau terus memampukan kami untuk menjadi umat yang hidup taat dan setia kepadamu. Bapa kekal yang berkata dalam kerajaan surga, di saat ini juga saya mau mendoakan bagi saudara-saudara yang mendengar video melalui channel Marturia Bukit Kasih ini. Dimanapun mereka berada, Engkau adalah Allah yang sangat mengenal mereka. Engkau adalah Bapa yang sangat mengenal pribadi masing-masing anak-Mu. Ketika mereka ada dalam pergumulan, mari kiranya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Ketika mereka ada dalam pergumulan sakit, mari kiranya Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan mereka. Ketika mereka ada dalam kebimbangan, mari kiranya Tuhan pertetapkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Ketika mereka ada dalam pergumulan ekonomi dan pekerjaan, mari kiranya Tuhan yang tolong mereka. Biarlah mereka terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan atas perkenanan Tuhan, masalah mereka boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah atas apa yang mereka alami, dari semuanya itu yang terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini juga berdoa buat semua tim Marturia Bukit Kasih. Kiranya Engkau yang terus memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab kerja pelayanan mereka. Biarlah hikmat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah semangat untuk melayani Tuhan terus berkobar dalam hati mereka. Sehingga mereka selalu semangat dalam pelayanan bersama di channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seluruh kehidupan kami, harapan kami, cita-cita kami, kerinduan kami hanya mau taruh dan serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Dan biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kasih Tuhan. Inilah kami yang berdoa kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan akan kami ucapkan bersama di saat ini. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Dan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati,